Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Setiawan dengan NIM 010111 382025 193. Di sini saya akan memaparkan hasil UTS Pemasaran Internasional kelas A Palembang. Yang pertama, jelaskan mengapa kita harus mempelajari lingkungan geografi, demografi, ekonomi, dan keuangan dari sebuah negara yang menjadi tujuan pemasaran produk. Oke, baiklah, di sini saya langsung jawab. Seorang pelaku bisnis harus mempelajari lingkungan geografi, demografi, ekonomi, dan keuangan dari negara yang dituju. Dikarenakan seorang pebisnis harus tahu bagaimana lingkungan geografi dan demografi yang sesuai dengan karakter negara tersebut. Karena negara tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Begitupun dengan ekonomi dan keuangan. Karena setiap negara pasti memiliki perbedaan seperti karakter masyarakatnya, apakah demandnya sesuai dengan yang kita inginkan atau sebaliknya, maka hal ini sangatlah penting dipelajari oleh pebisnis. Yang kedua, jelaskan 8 sumber utama hambatan untuk memasuki sebuah industri. Baiklah, di sini saya langsung jawab saja. Yang pertama itu ada skala ekonomis, adalah skala yang mengacu pada penurunan biaya produk per periode meningkat. Skala ekonomis merupakan salah satu keunggulan bersaing dari perusahaan global. Yang kedua, ada diferensiasi produk akan menciptakan sebuah persepsi bahwa produk tersebut unik. Yang ketiga, kebutuhan permodalan akan membantu dalam memasuki industri. Beberapa industri juga harus perlu modal awal yang cukup besar untuk memasukinya. Yang keempat, biaya-biaya peralihan satu waktu, seperti beralih ke pemasok lain atau produk lain, dan biaya peralihan yang dapat meningkat biaya yang dikeluarkan perusahaan. Yang kelima, ada akses ke saluran-saluran distribusi. Saluran-saluran distribusi banyak dikuasai oleh perusahaan besar atau raksasa. Yang keenam, ada kebijakan pemerintah host country yang melindungi industri dalam negerinya. Yang ketujuh, ada perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi menguasai akses sumber bahan mentah, lokasi yang menguntungkan, serta subsidi pemerintah. Dan yang kedelapan itu ada perkiraan respon para pesaing yang sudah ada. Dan soal yang terakhir ini ada, pilihlah satu perusahaan saja dan lakukan analisis persaingan global dan keunggulan bersaing. Dijelaskan dengan menggunakan konsep Mitchell Porter, buku halaman 116. Kondisi faktor-faktor PT FKS Food, 3 pilar sejahtera food. FKS ini sendiri sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama itu ada sumber daya manusia. PT FKS Food memiliki karyawan sebanyak 4.808 karyawan dengan berbagai divisi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kualifikasi perusahaan tersebut. Yang kedua, ada sumber daya fisik. Perusahaan yang bermarkas di Jakarta dan pabriknya sendiri ada di Cimanggis, Bogor, dan kota lainnya. Sedangkan untuk bahan baku berasal dari berbagai daerah Indonesia dan ada juga yang impor. Yang ketiga, ada sumber daya pengetahuan. PT FKS pun memiliki departemen riset dan pengembangan untuk menciptakan inovasi produk baru agar lebih bersaing dan unggul. Yang keempat itu ada sumber daya permodalan, memiliki modal dari perusahaan pemilik dan juga telah listing di pasar modal Indonesia yang dapat dibeli oleh masyarakat luas. Yang kelima, ada sumber daya infrastruktur, dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung seperti pabrik, tempat penyimpanan, dan lain-lain. Kondisi permintaan. Tingkat permintaan pada PT FKS Food stabil, bahkan omsetnya naik pada kuartal pertama pada tahun 2022. Industri terkait dan pendukung PT MFKS Corporindo Indonesia dan FKS International Investment Pte Ltd Singapura. Dan ada juga strategi, struktur, dan persaingan usaha.
Yang pertama itu ada strategi membuat produk lebih tersedia di pasar dan lebih banyak distributor, subdistributor untuk memasarkan barang. Yang kedua ini ada struktur, bisa dilihat dari bagian tersebut. Dan yang ketiga ini ada persaingan perusahaan. Persaingan perusahaan yang sangat besar seperti Unilever dan masih banyak perusahaan lainnya. Kesempatan. Yang pertama itu telah dikenal masyarakat dengan produk seperti taro, mie kremes, dan masih banyak lagi. Yang kedua menjadi market besar snack. Yang ketiga itu mengembangkan anak usaha agar bisa lebih bersaing dan bisa lebih bersaing dengan kompetitor. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.